Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan soal berita terkait dengan kasus Ferdy Sambo, di mana dalam kasus ini yang sebelumnya sangat mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan, mulai ditinggalkan, apalagi dengan isu yang sedang saat ini ramai, yakni isu soal dugaan penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh Rocky Gerung, dan pelaporan-pelaporan dan pengaduan terhadap Rocky Gerung. Isu Rocky Gerung ini cukup menyedot perhatian publik, namun di tengah situasi itu ternyata ada satu kasus yang nampaknya mulai dilupakan oleh sebagian besar kita, yakni kasus Ferdy Sambo. Ya, pada tanggal 8 Agustus, tepatnya hari Selasa ini, tahun 2023, ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan baru kepada Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bersama dengan Rijal, Kuatma'ruf, dan Barada Eliezer, ini memasuki tahap kasasi. Dalam kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo dengan perkara nomor 813K garing PID garing 2023, diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi dengan anggota Soeharto, Jupriyadi, Desnayati, dan Yohanes Friana, dan panitera pengganti Rudi Suwasono. Putusan dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus ini. Amar putusannya, putusan kasasi oleh penuntut umum itu ditolak, dan terdakwa dilakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama, pidana penjara seumur hidup. Jadi yang sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum mati Ferdy Sambo di Mahkamah Agung, keputusan tersebut sudah dirubah menjadi hukumannya adalah seumur hidup bagi Ferdy Sambo. Dan Putri Chandrawati yang sebelumnya divonis selama 20 tahun penjara pun berubah menjadi hukumannya hanya 10 tahun penjara. Dari putusan Mahkamah Agung ini nampak ada pengurangan hukuman di kasus Putri Chandrawati hampir setengah, karena dari 20 turun ke angka 10, ada 10 tahun dikurangi hukumannya, dan Ferdy Sambo yang tadinya hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Nah, apakah dengan putusan yang seperti ini memberikan keadilan atau mencerminkan keadilan bagi korban, terutama adalah keluarga korban Joshua Huta Barat, yang kita tahu bagaimana luka dan duka yang berkepanjangan yang dialami oleh keluarga korban atas meninggalnya Joshua Huta Barat begitu panjang. Dan dalam kasus ini
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili sedang memutus perkara pembunuhan Joshua sudah memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo dan hukuman 20 tahun penjara kepada Putri Candrawati. Dan saat itu respon publik atas putusan yang diberikan oleh PN Jakarta Selatan cukup baik dipandang majelis hakim sudah melakukan sebuah terobosan hukum demi keadilan hukum, demi penegakan hukum, memutuskan Ferdy Sambo dalam hukuman mati dan Candrawati 20 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung yang menjadi panglima tertinggi dan terakhir dari putusan pengadilan ini ternyata telah merubah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini saya belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim untuk merubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo maupun Putri Candrawati dan merubah pengurangan hukuman terhadap Putri Candrawati maupun Ferdy Sambo. Sejauh ini kita belum mengetahui secara detail apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melakukan perubahan terhadap hukuman kepada Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun saya kira ke depan atas putusan Mahkamah Agung ini akan berpotensi untuk melahirkan polemik hukum, akan berpotensi melahirkan perdebatan hukum baru, karena mungkin oleh sebagian kalangan dianggap bahwa putusan Mahkamah Agung ini tidak mencerminkan keadilan. Putusan Mahkamah Agung ini cenderung melonggarkan perbuatan tindak pidana yang menurut hemat publik telah dilakukan secara kejam oleh Ferdy Sambo bersama rekan-rekannya untuk membunuh Joshua Huta Barat. Saya kira publik memiliki pandangan hukum tersendiri, memiliki rasa keadilan sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang beradab dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Dan kepada para pengamat, para ahli hukum, komisi yudisial mungkin bisa membantu untuk mengkritisi kembali terhadap putusan Mahkamah Agung. Apakah putusan ini sudah benar-benar mencerminkan keadilan bagi publik, ataukah putusan ini justru kembali melukai perasaan keadilan publik? Saya kira semua kita bisa memberikan penilaian secara objektif, dan silakan bagi yang ingin berkomentar terhadap putusan ini, kita dapat berdiskusi melalui kolom komentar. Demikian mungkin berita duka hukum yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga para pejuang hukum, para pengamat hukum, praktisi hukum, para ahli hukum, dan sebagainya bersedia untuk memberikan waktu, pikiran, tenaganya untuk membedah bagaimana sebenarnya putusan Mahkamah Agung ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali nanti di akhirat.